Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Fatunisa dengan NIM 122202024 dari PAI 4F. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester fikih munakahat. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami dan istri? Jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Hak dan kewajiban suami istri adalah landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan seimbang. Dalam Al-Quran, hak dan kewajiban bersama suami istri yaitu menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan, menjaga agar senantiasa taat kepada Allah yang diwujudkan dengan sikap menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur perbuatan. Hak suami dan istri. Hak suami. Hak suami terhadap istri yang paling utama adalah yang pertama, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Kedua, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Ketiga, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Keempat, tidak bermuka masam di hadapan suami. Kelima, tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi suami. Hak istri, yang pertama mahar. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi, sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Nah, secara bahasa, as-sodaq atau mahar diambil dari kata as-sidqu, yang mengandung arti kesungguhan seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Mahar adalah imbalan saat menikah atau setelahnya bagi wanita dengan kompensasi halalnya kemaluan seorang wanita bagi pasangannya. Yang kedua, nafkah. Pada Quran Surat Al-Tolaq ayat 7, yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang dipersempit rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Secara bahasa, berarti nafkah itu adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, hak mendapat warisan. Dalil pembagian waris suami istri bersandar pada firman Allah pada Quran Surat An-Nisa ayat 12. Muhammad Jawad Moghonia menjelaskan dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Khamsyah pada ulama mazhab sepakat bahwa bagian yang telah ditetapkan dalam kitabullah dan jumlahnya ada 6. Ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami. Kewajiban suami terhadap istri itu terbagi menjadi 2. Pertama, kewajiban bersifat materi, yaitu yang disebut nafkah atau nafkah pengeluaran, yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Yang kedua, kewajiban yang tidak bersifat materi. Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi ini seperti menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Adapun suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Ia menjadikan untukmu pasangan hidup, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yang adapun mendidik istri, itu adalah termasuk kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban istri, menggauli suami secara layak dan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik. Karena perintah untuk menggauli itu berlaku timbal balikan rasa cinta, taat dan patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Perempuan-perempuan yang solehah adalah perempuan yang taat kepada Allah dan patuh kepada suami, memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka.
menjauhkan diri dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suami, menjauhkan diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman. Mengatur rumah tangga dengan baik, menghormati keluarga suami, bersikap sopan penuh senyum kepada suami, tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju, ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami, selalu berhias, bersolek untuk suami, selalu berhemat dan suka menabung. Soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud nusuj dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila salah satu pasangan melakukan nusuj. Nusuj adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada sikap atau perilaku yang menyimpang dari kewajiban atau hak yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya. Dalam konteks pernikahan, nusuj dapat merujuk pada perilaku tidak patuh atau tidak hormat dari salah satu pasangan terhadap pasangan yang lain. Tindakan yang perlu dilakukan jika salah satu pasangan terbukti nusuj dalam pernikahan adalah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pasangan untuk mencari solusi atas masalah yang muncul. Diskusikan perasaan dan kekhawatiran masing-masing secara dewasa dan mencari titik temu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang kedua, konseling. Jika masalah nusuj tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari konselor pernikahan. Konseling juga dapat membantu pasangan untuk memahami akar masalah dan menemukan cara yang lebih efektif untuk mengatasi konflik tersebut. Yang ketiga, mediasi. Jika diperlukan, pertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu menengahi konflik antara pasangan. Mediator dapat membantu memfasilitasi dialog yang konstruktif dan membantu pasangan mencapai kesepakatan yang adil. Yang keempat, pertimbangkan untuk mengajukan gugatan cerai. Jika semua upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan, namun masalah nusuj tetap berlanjut dan tidak ada solusi yang dapat diselesaikan, pasangan dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan cerai sebagai langkah terakhir. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud poligami, hukum poligami, dan alasan poligami? Jelaskan adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Secara bahasa, kata poligami berasal dari Yunani. Kata ini penggalan kata poli dan polus yang artinya banyak, dan kata gemein atau gamos yang artinya kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak. Hukum poligami di dalam Islam itu adalah diperbolehkan, asal dengan syarat-syarat tertentu. Dalil Al-Quran, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim, yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 4. Pada dalil hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah melarang berpoligami bagi orang yang tidak mampu berlaku adil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alasan poligami di dalam Islam. Yang pertama, menjaga kehormatan wanita. Pada masa dahulu, wanita yang menjadi janda karena perang atau ditinggal suami, nah poligami ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan perlindungan dan nafkah yang layak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis. Di dalam kondisi tertentu, seorang pria mungkin membutuhkan istri lebih dari satu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Seperti jika istri mandul atau memiliki penyakit yang membuatnya tidak mampu berhubungan seksual. Tiga, memperbanyak keturunan. Poligami dibolehkan bagi mereka yang ingin memperbanyak keturunan, terutama untuk menjadikan garis keturunan atau nama keluarga. Yang keempat, mencegah zina. Bagi pria yang memiliki nafsu yang besar, poligami dibolehkan karena solusi untuk mencegah zina. Nah, alasan di dalam hukum Indonesia pada pasal 4 Undang-Undang tahun 1974, yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang memang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Adil menurut syarat hukum. Keadilan dalam pemenuhan hak-hak istri. Yang pertama, hak nafkah. Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada semua istrinya secara adil dan proporsional. Hal ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Adapun hak perhatian dan kasih sayang. Suami harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada semua istrinya secara adil dan merata. Ia tidak boleh menunjukkan favoritisme kepada salah satu istri dan harus berusaha untuk membuat semua istrinya merasa dicintai dan dihargai. Ketiga, hak berhubungan seksual. Suami harus memenuhi hak istri untuk berhubungan seksual secara adil dan profesional. Nah, hal ini perlu disesuaikan dengan kondisi fisik, kesehatan, dan kebutuhan masing-masing istri. Adapun hak tinggal bersama. Suami harus memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi semua istrinya. Ia harus mengatur waktu dan giliran tinggal bersama setiap istri secara adil. Kedua, keadilan yang diperlakukan secara emosional. Suami harus bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua istrinya dalam hal perlakuan. Ia tidak boleh menghina, mencela, atau menyakiti hati salah satu istri. Suami harus menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang sama kepada semua istrinya. Ia harus menghargai pendapat, perasaan, dan kebutuhan setiap istri. Suami harus mampu mengendalikan emosinya dan tidak mudah marah atau cemburu. Ia harus berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan damai. Adil menurut syarat agama. Adil merupakan syarat utama yang membolehkan seseorang lelaki untuk mengamalkan poligami. Adil yang dimaksudkan ini merangkumi berbagai segi dari segi lahiriah, yaitu dari segi pembagian nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri, serta perkara-perkara lainnya. Nah, bagi siapa saja yang hendak berpoligami, maka siap berlaku adil kepada istri-istrinya. Menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi, adil dalam poligami berarti harus adanya persamaan saat memberi nafkah maupun waktu bersama istri satu dengan istri lainnya. Nah, adapun menurut Mustafa Al-Sibai, keadilan juga harus berlaku dalam hal material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Jika keadilan tidak sanggup diberikan kepada lebih dari satu istri, maka poligami tidak diperkenankan dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 129. Soal yang keempat, jelaskan penyebab putus pernikahan karena fasakh atau pembatalan. Fasakh atau pembatalan pernikahan dalam Islam adalah pembatalan pernikahan oleh pihak yang berwenang. Nah, biasanya hakim, karena adanya sebab-sebab tertentu yang membuat pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Fasakh ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan kedua belah pihak dalam pernikahan. Secara umum disebabkan oleh dua hal besar. Yang pertama, disebabkan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat, atau terdapat adanya halangan perkawinan. Yang kedua, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Nah, ada beberapa penyebab fasakh. Yang pertama, adanya syikok, yaitu adanya pertengkaran hebat antara suami istri yang bersifat terus-menerus. Yang kedua, adanya kecacatan. Jika salah satu pasangan memiliki cacat fisik atau mental yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajiban pernikahan, pihak lain dapat meminta fasakh. Yang ketiga, penipuan. Nah, di sini menipu atau menyembunyikan informasi penting, misalnya sudah menikah sebelumnya atau memiliki penyakit menular. Yang keempat, ketiadaan nafkah. Jika suami tidak mampu atau sengaja tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang sah, istri dapat meminta pembatalan pernikahan. Kelima, murtad. Keenam, pasangan al-mafqud atau hilang. Jika salah satu pasangan hilang dan tidak ada kabar selama waktu yang cukup lama, pihak yang ditinggalkan bisa meminta fasakh. Soal yang kelima, jelaskan penyebab putus pernikahan karena perceraian atau talak. Talak yaitu melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya. Talak hanya bisa dilakukan oleh suami dengan mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Ada beberapa penyebab putusnya pernikahan karena perceraian atau talak. Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i
yaitu talak 1 atau talak 2. Sepasang suami istri yang melakukan talak roj'i dibolehkan untuk merujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Yang kedua, talak bain, talak yang menghalangi suami untuk rujuk. Nah, talak ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada talak bain kubro, yaitu talak yang dilakukan suami kepada istri untuk ketiga kalinya. Yang kedua ada talak bain sugro, yaitu talak yang sudah tidak boleh rujuk kembali. Yang ketiga khulu. Keempat, fasak, pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan agama karena adanya cacat hukum pada pernikahan, seperti pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau pernikahan yang dilakukan dengan paksaan. Yang kelima, ila, suami bersumpah tidak akan berhubungan seksual dengan istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika suami tidak mencabut sumpahnya setelah 4 bulan, maka talak jatuh, yaitu talak 1. Yang keenam, li'an, suami dan istri yang keenam, li'an, suami dan istri saling menuduh zina atau mencaci maki dengan tuduhan zina. Nah, dalam kasus ini pengadilan agama akan menjatuhkan talak kepada suami dan memisahkan mereka. Soal yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an, hukum li'an, dan kapan terjadinya. Li'an menurut hukum Islam dan hukum positif, yaitu sumpah seorang suami terhadap istrinya bahwa istrinya telah berzina. Akan tetapi, suami tidak bisa mendatangkan saksi-saksi yang kuat. Oleh karena itu, suami harus bersumpah sebanyak 4 kali, dan yang kelima kalinya berisi penegasan bahwa suami siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tuduhannya terhadap istrinya itu dusta atau tidak benar. Nah, hukum li'an terbagi menjadi dua, ada hukum Al-Quran dan juga hukum undang-undang. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 6-10 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istri mereka, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian salah satu seorang mereka ialah 4 kesaksian dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk para pembohong dan dihindarkan darinya hukuman dengan bersaksi dengan 4 kali kesaksian dengan nama Allah. Sesungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang pembohong. Dan yang kelima, bahwa murka Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang benar. Dan andai kata tidak ada karunia Allah atas diri kamu dan rahmatnya, Allah adalah maha penerima taubat, maha bijaksana. Yang kedua, undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menjelaskan tentang li'an secara umum yang tercantum pada pasal 87 dan pasal 88. Terjadinya li'an menurut hukum Islam, yaitu suami bersumpah sebanyak 5 kali. 4 kali bersumpah berisi bahwa dia atau suami telah melihat istrinya berbuat zina. Dan isi sumpah yang kelima yaitu menegaskan bahwa suami siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun suami yang menuduh istrinya berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka suami istri tersebut telah bercerai dan haram bagi mereka untuk rujuk kembali, dan mereka akan dipisahkan selama-lamanya. Jika memiliki anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Soal yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan hulu. Hulu disebut juga dengan istilah talak tebus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh istri kepada suami, dan istri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan menghulunya itu. Secara etimologi, kata hulu diambil dari kata hala yang berarti mencopot atau menanggalkan. Maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri. Sedangkan hulu menurut terminologi ilmu fikih, hulu berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar iwad atau ganti rugi kepada pemilik akad itu. Suami dengan menggunakan kata cerai atau hulu. Di dalam Islam, hulu dapat dilakukan apabila ada sebab yang menghendakinya, seperti suami buruk akhlaknya atau suami mengganggu istri dan tidak menunaikan haknya, atau istri takut jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bergaul dengan suami. Jika tidak ada sebab yang mendorongnya, maka hulu dilarang.
Dalil hulu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 128. Adapun rukun hulu yang harus dipenuhi adalah yang pertama suami, kedua istri, yang ketiga sigot, dan yang keempat iwad. Soal yang ke-8, jelaskan apa yang dimaksud dengan zihar. Secara bahasa, zihar artinya punggung. Sedangkan secara istilah, zihar adalah perbuatan suami menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya. Perempuan yang dimaksud di sini adalah bisa ibu, saudara perempuan, bibi, ataupun mahram lainnya. Nah, contoh zihar yaitu seperti punggungmu persis seperti punggung ibuku, yaitu yang memiliki makna serupa dengan engkau haram disetubuhi seperti haramnya aku menyetubuhi ibuku. Perbuatan zihar juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah. Pertama, perbuatan zihar dilarang dalam ajaran Islam. Sebab seperti ila, yaitu sumpah suami untuk tidak mempergauli istrinya lagi. Nah, Imam Syafi'i mengatakan perbuatan zihar hanya menyebabkan keharaman pergaulan pada kelamin perempuan saja yang telah disepakati atasnya, bukan terhadap anggota tubuh lainnya. Nah, untuk kembali lagi pada istrinya, kembali lagi artinya kembali bersetubuh dengan istri atau sebelumnya, diharamkan karena perbuatan zihar. Nah, kondisi ini dapat tercipta apabila suami mau membayar kafarat yang dijatuhkan atasnya. Adapun kafarat zihar yaitu dengan memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Jika tidak mampu, maka diganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, diganti dengan memberi 2,5 kg beras kepada 60 orang miskin. Nomor 9 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan ila dan bagaimana hukumnya. Ila berasal dari bahasa Arab yaitu ala yuwali ila, yang berarti sumpah. Ila secara bahasa adalah sumpah. Para ulama mendefinisikan ila dengan sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jima dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifatnya yang serupa untuk meninggalkan jima dengan istrinya melalui vagina selama-lamanya 4 bulan atau lebih. Ila pada hakikatnya adalah sumpah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh suami, yaitu nafkah batin bagi istri. Hukum ila adalah haram. Sebagaimana hukum talak, maka hukum asal dari ila adalah makruh. Suatu ila akan haram hukumnya apabila tujuannya adalah untuk menambang istrinya dan untuk membiarkan istri hidup dalam keadaan terkatung-katung atau tergantung-gantung. Nomor 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat, yaitu tentang poligami. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, yang memang pada umumnya dipahami sampai dengan 4 wanita. Dalil yang berkaitan dengan poligami yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Nah, persyaratan poligami ini terbagi menjadi 3. Ada syarat secara umum, syarat secara subjek atau suami, dan syarat secara objek atau istri. Nah, syarat secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, jumlah istri paling banyak adalah 4 dan tidak boleh lebih. Dan yang kedua, bisa berbuat dan berlaku adil di antara istri-istrinya. Yang ketiga, adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta. Yang keempat, wanita yang dikumpulkan bukan bersaudara. Syarat secara subjek atau suami. Yang pertama, berilmu, mapan, sehat, dan adil. Adapun syarat secara objek atau istri. Nah, syarat istri yang pertama, nah kriteria ini boleh dipoligami termaktub dalam UUP dan KHI sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Yang kedua, istri menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, adapun syarat istri yang kedua, yang pertama itu halal, yang kedua lemah ekonomi, ketiga lemah pengetahuan, keempat lemah psikis, dan yang kelima mau dipoligami. Nah, poligami di Indonesia ada pro dan kontra. Dalam Islam, ada lampu kuning untuk melakukan poligami. Namun, berlaku syarat mutlak,
yaitu kebolehan berpoligami bila suami berlaku adil. Dan jika suami tidak bisa untuk berlaku adil, maka diwajibkan untuk menikahi satu orang saja. Dan persyaratan keadilan inilah yang masih sering dikesampingkan oleh sebagian orang banyak. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada syarat istri pertama, yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang memang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.